Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang hebat. Bagaimana kabarnya di rumah? Masih di Spend Sabaya Channel dengan Pak WK. Belajar di rumah jadi lebih asik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar sesuatu, tentunya tentang materi kelas 9. Sebelum Pak WK masuk ke materi kita hari ini, coba perhatikan gambar berikut ini. Seorang bayi yang terlahir itu pasti akan memiliki beberapa perbedaan. Salah satunya adalah warna mata. Bisa dilihat di gambar, satu anak berwarna mata kecoklatan, satunya biru kehijauan. Ada juga perbedaan dari warna kulit. Bisa dilihat, satu kulitnya putih, satu kulitnya hitam, satu rambutnya pirang, satu rambutnya hitam keriting. Ada juga dilihat dari mata, satunya bermata sipit, satunya bermata agak belok ya. Kemudian kalau kita lihat secara keseluruhan, ternyata setiap anak itu memiliki perbedaan. Kenapa kok bisa berbeda satu sama lain? Kira-kira apa jawabannya? Ya, benar sekali, karena faktor gen. Jadi setiap anak itu memiliki gen yang berbeda-beda. Coba kalian perhatikan, orang tua kalian sendiri, atau ini Pak WK kasih contoh, Raffi Ahmad dan Nagita. Dia punya anak namanya Rafathar. Seorang anak dan orang tuanya apakah bisa sama persis? Tentunya akan ditemukan beberapa kemiripan, baik itu dari mata, dari hidung, atau dari rambutnya. Pak WK beri satu contoh lagi. Baim Wong sama Paula punya anak namanya Tiger Wong. Nah, ini juga kalau kalian amati, antara orang tua dan anak memiliki kemiripan. Nah, bisa juga dari yang lebih atas, ayahnya Baim Wong. Kakeknya Tiger Wong ini bisa dikatakan lebih mirip daripada Baim Wongnya sendiri. Jadi di sini akan kita temukan banyak sekali kemiripan antara orang tua dan anaknya. Itu bisa kalian cek sendiri diri kalian dengan orang tua kalian. Kemiripan apa saja yang ada di dalam diri kalian. Kemiripan ini bisa terjadi karena adanya pewarisan sifat dari orang tua ke anak, atau bahkan dari kakeknya sampai ke cucunya. Ini namanya pewarisan sifat melalui materi genetik. Inilah yang akan kita pelajari hari ini, pewarisan sifat pada makhluk hidup. Tapi pokok bahasan yang utama kita bahas adalah molekul yang mendasari dari pewarisan sifat. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu 3.3. Kemudian tujuannya yang utama pada pertemuan hari ini, kita akan menjelaskan molekul yang mendasari pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kemudian yang kedua, kita nanti akan mengidentifikasi struktur dari molekul DNA maupun RNA. Selanjutnya mendeskripsikan struktur yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat, baik itu DNA, RNA maupun kromosom. Di sini nanti kalian akan Pak WK ajak untuk menganalisis hubungan antara kromosom, DNA, gen, RNA itu seperti apa. Setelah itu akan Pak WK jelaskan bagaimana materi genetik itu dalam menentukan sifat, serta membandingkan kromosom tubuh dan kromosom kelamin pada seorang wanita dan laki-laki. Baik anak-anak, sudah siap mendengarkan penjelasan Pak WK tentang molekul yang mendasari pewarisan sifat. Apa itu pewarisan sifat? Pewarisan sifat biasanya dikenal dengan istilah hereditas, merupakan penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat adalah genetika. Setiap sifat dan karakteristik yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Seorang ayah mewariskan materi genetik melalui sel sperma. Seorang ibu mewariskan materi genetiknya melalui sel ovum, di mana sel sperma dan ovum ini ketika melebur dalam proses fertilisasi akan menghasilkan anakan yang sifatnya variasi, yaitu gabungan antara ayah dan ibu. Materi genetik kira-kira
Apa molekul yang berperan dalam materi genetik ini? Ya, molekulnya adalah asam nukleat. Asam nukleat, dari katanya nukleat, itu dari bahasa nukleus, di mana asam nukleat ini ditemukan di inti sel, yang kalian kenal dengan istilah nukleus. Asam nukleat sendiri merupakan sebuah molekul yang berperan dalam pewarisan sifat. Asam nukleat sendiri dibagi menjadi dua, deoksiribonukleot asid atau DNA, ribonukleot asid atau disingkat RNA. Di mana di dalam DNA ini terdapat unit terkecil, atau kalau kita ambil bentangan kecil dari DNA, ini kalian kenal dengan istilah gen. Gen ini bertanggung jawab di dalam pewarisan sifat atau membawa kode genetik pada sifat tertentu. Inilah yang disebut gen. Kira-kira untuk DNA dan RNA, di manakah letaknya? Tahukah kalian? Kalau kalian di kelas 7 belajar tentang organisasi kehidupan, maka setelah organisme itu ada sistem organ. PWK ambil di sini organnya adalah kulit. Kulit tersusun atas beberapa jaringan kulit. Jaringan kulit tersusun atas beberapa sel. Di dalam pembelahan sel, Pak WK menjelaskan bahwa di inti sel terdapat benang-benang halus yang disebut kromatin, di mana kromatin ini jika menebal akan membentuk kromatid. Kromatid yang berpasangan inilah yang kalian sebut sebagai kromosom. DNA sendiri adalah untaian yang berada di dalam kromosom. Jadi seluruh untaian DNA itu berada di kromosom. DNA melilit pada suatu protein yang disebut dengan protein histon. Sehingga kamu di sini bisa menyimpulkan kromosom itu terdiri atas DNA dan protein histon. Lalu di manakah letak gen? Gen adalah bentangan kecil dari DNA yang membawa sifat tertentu. Di sini bisa kita lihat untaian DNA yang panjang, kita ambil bentangan kecilnya, itu disebut gen. Lalu letak DNA dan RNA-nya ada di mana? Pak WK kasih gambaran sel. Masih ingat tentang organel sel? DNA itu kebanyakan ditemukan di inti sel atau nukleus. Bisa juga kalau pada sel tumbuhan ditemukan pada kloroplas. Bisa juga pada mitokondria. Sementara RNA ditemukan di dalam nukleus, sitoplasma atau cairan sel, dan ribosom. Sekarang bagaimana dengan struktur dari DNA? DNA sendiri itu sudah dipelajari sejak tahun 1800-an tentang penurunan sifat. Nah, di tahun 1900 ditemukan bahwa DNA itu tersusun atas beberapa nukleotida. Karena sifatnya banyak, maka disebut polinukleotida. Nukleotida jika dipecah itu tersusun atas nukleosida dan gugus fosfat. Nukleosida jika dipecah lagi menjadi gula pentosa dan basa nitrogen. Jadi bisa disimpulkan nukleotida itu sebenarnya terdiri atas gula pentosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Jika kalian perhatikan DNA, kata depannya D itu deoksiribo. Deoksiribo itu berasal dari gula pentosanya. DNA memiliki gula pentosa dengan nama deoksiribosa atau C5H10O4. Sementara basa nitrogen dibedakan menjadi dua, urin sama pirimidin. Urin terdiri atas adenin, singkat dengan A besar, dan guanin, G besar. Pirimidin terdiri atas timin dan sitosin, di mana adenin ini berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Hal ini dipublikasikan seorang ahli biokimia, Erwin Kargaf 1950. Di tahun 1950, penyusun dari DNA itu sudah bisa dijabarkan oleh para ilmuwan. Tetapi yang menjadi pertanyaan para ilmuwan, sekarang bagaimana bentuk 3 dimensi dari struktur DNA? Cikal bakal dari struktur DNA 3 dimensi ini diawali dari lab unit biofisika di King's College London. Ilmuwan yang melakukan penelitian tentang struktur DNA ini menggunakan kristalografi atau difraksi sinar X. Di tahun 1946, Maurice Wilkins ini sudah melakukan penelitian tentang bagaimana struktur DNA itu. Namun, sampai di tahun 1951,
dia masih belum mendapatkan gambaran struktur DNA itu seperti apa. Hingga pada tahun itu, 1551, datanglah Rosalind Franklin, seorang ahli kimia yang cukup berpengalaman dalam menggunakan difraksi sinar X. Wilkins dan Franklin, meskipun bekerja di satu laboratorium yang sama, mereka bekerja terpisah. Di tahun 1952, Rosalind Franklin berhasil mendapatkan pola dari DNA melalui difraksi sinar X. Foto ini dia labeli dengan nama foto 51. Bisa dilihat gambar hitam putih inilah yang menunjukkan difraksi sinar X pola dari DNA. Di samping Rosalind Franklin sedang melakukan percobaannya untuk mencari pola dari DNA, Maurice Wilkins mempresentasikan bagaimana struktur DNA menurut penelitiannya, meskipun dia belum bisa mendapatkan gambaran jelas tentang pola dari DNA. Nah, saat mempresentasikan pada sebuah gedung di mana tempat itu berkumpulnya para ilmuwan, seorang ahli biologi Amerika Serikat, James Weston ini tertarik atas presentasi dari Wilkins, sehingga James Weston ini berkunjung ke temannya yaitu Francis Crick, seorang ahli biologi Inggris yang bekerja di laboratorium Cambridge University. Mereka tertarik untuk mencari pola dari DNA berdasarkan presentasi dari Wilkins. Hingga di tahun 1953, James Weston dan Francis Crick berhasil membuat model struktur DNA. Menurut mereka, DNA itu memiliki struktur seperti untai ganda yang membentuk heliks atau ulir, atau biasa dikenal dengan double helix. Nah, saat ini gambar DNA 3 dimensinya digambarkan seperti ini. Kesimpulan yang dibuat James Weston dan Francis ini tidak lepas dari sumbangsi Rosalind Franklin atas foto sinar X-nya yang menunjukkan pola dari DNA. Meskipun foto ini diambil oleh Maurice Wilkins tanpa sepengetahuan Rosalind Franklin. Jadi fotonya diambil dan ditunjukkan ke James Weston. Di tahun 1962, Francis Crick, James Weston, dan Maurice Wilkins akhirnya mendapat Nobel Prize. Tetapi di sini Rosalind Franklin tidak mendapatkan penghargaan karena di tahun 1958 beliau meninggal karena kanker ovarium, diduga karena terlalu sering terpapar oleh sinar X. Pada saat sekarang, karena komputerisasi sudah cukup mahir, DNA secara 3 dimensi digambarkan secara berwarna seperti ini. Ini merupakan struktur double helix dari DNA. Bisa dilihat seperti ada 2 pita yang saling melilit, saling mengulir. Setiap pitanya ini disebut sebagai polinukleotida. Karena ada 2 pita, maka disebut untaiannya ganda. Jadi bisa dilihat ukuran dari DNA ini sekitar ukuran nanometer, yaitu 1/10⁹. Untuk mempermudah, Pak WK menggambarkan struktur DNA seperti anak tangga. Pita yang berwarna biru itu mewakili atau merepresentasikan gugus fosfat dan gula pentosa. Sementara yang tengah, yang warna hijau sama orange, ini menggambarkan basa nitrogen. Basa nitrogen merupakan senyawa yang saling terikat satu sama lain, yaitu adenin pasangannya timin, sitosin pasangannya guanin, diikat melalui ikatan hidrogen. Untuk lebih jelas bisa dilihat seperti ini struktur kimianya. Bulatan kuning ini menunjukkan gugus fosfat, sementara yang segi 5 biru ini menunjukkan gula pentosanya atau gula deoksiribosa. Sementara yang tengah, hijau sama oranye ini menunjukkan basa nitrogennya. Nah, yang dimaksud nukleotida itu adalah ini, yang lingkaran merah. Bisa dilihat nukleotida itu tersusun atas gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Sementara nukleosida itu hanya tersusun antara gula deoksiribosa dan basa nitrogen. Nah, ini bisa dilihat antar senyawa saling berikatan. Disebut ikatan kimia. Yang pertama adalah ikatan glikosida. Dari gambar sudah terlihat itu adalah ikatan antara gula deoksiribosa
dengan basa nitrogen. Yang kedua adalah ikatan hidrogen, yaitu ikatan antara basa nitrogen. Yang terakhir adalah ikatan fosfodiester. Bisa dilihat, nukleotida saling berikatan dengan nukleotida lain. Beberapa nukleotida yang berikatan itu kamu kenal dengan polinukleotida. Ikatannya ini disebut ikatan fosfodiester, yaitu di mana gugus fosfat berikatan dengan gula deoksiribosa dari nukleotida lainnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan struktur DNA. Sekarang bagaimana dengan bentuk 3 dimensi struktur RNA. RNA sendiri itu tersusun hampir sama dengan DNA, yaitu tersusun atas nukleotida, nukleosida dan gugus fosfat, atau lebih tepatnya nukleotida itu tersusun atas gula pentosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Perbedaannya adalah di gula pentosanya. Jika DNA deoksiribosa, kalau RNA ribosa, yang menjadi latar belakang nama depan RNA yaitu ribonukleik asid, diambil dari gula pentosanya yaitu ribosa. Sementara basa nitrogen masih sama, tersusun atas purin dan pirimidin. Purin dari RNA dan DNA sama, yaitu adenin guanin, tetapi pirimidinnya ada yang berbeda. Kalau pada DNA tersusun atas timin dan sitosin, tetapi pada RNA tersusun atas urasil dan sitosin. Jadi perbedaannya adalah urasil dan timin. Urasil untuk RNA, timin untuk DNA. Nah, struktur 3 dimensinya berupa ulir tunggal atau untaian tunggal dan pendek. Karena untaiannya tunggal, maka ikatan kimianya hanya ada 2, jadi tidak ada ikatan antara basa nitrogen. Nukleotidanya sama, ya, ini namanya nukleotida, sementara ini nukleosida, basa nitrogen dan gula ribosanya. Ikatan kimianya hanya ada 2, glikosida, gula dan basa nitrogen, dan ikatan fosfodiester, yaitu gugus fosfat dari nukleotida 1 dengan gula ribosa pada nukleotida lainnya. RNA sendiri dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah messenger RNA. Messenger RNA ini terletak pada inti sel, di mana ketika di inti sel, messenger RNA ini membawa kode genetik dari inti sel dibawa ke sitoplasma. Begitu sampai di sitoplasma, kode genetiknya diterjemahkan oleh transfer RNA dan diangkut dari sitoplasma menuju ribosom. Begitu sampai di ribosom, maka yang berperan adalah ribosom RNA. Di sini berfungsi untuk melakukan perakitan dalam sintesis protein. Untuk lebih jelasnya, dalam membedakan DNA dan RNA, OWK kasih kesimpulan. Bisa dilihat di dalam tabel, ya, mulai dari bentuk ulir ganda untuk DNA, ulir tunggal untuk RNA, letaknya di mana, gula pentosa deoksiribosa, RNA ribosa. Sementara basa nitrogen perbedaannya hanya pada timin dan urasil. Jumlahnya untuk DNA tetap karena tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Sementara RNA berubah-ubah. Keberadaannya DNA itu permanen. Kalau RNA periodenya pendek karena mudah sekali terurai. Bagaimana? Cukup jelas ya perbedaan antara DNA dan RNA. Nah, sekarang Pak WK akan menjelaskan tentang peranan materi genetik dalam penentuan sifat.